Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, how are you? Selamat pagi, gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oke, untuk topik leksikografi kita kali ini, kita akan membahas khusus kepada kamus bahasa Inggris. Kenapa kamus bahasa Inggris? Karena memang perkembangan leksikografi ini tidak lepas dari perubahan dari kamus bahasa Inggris. Sehingga banyak referensi yang ada di luar sana ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, dan contoh-contoh yang ada di situ adalah contoh-contoh yang ada di dalam kamus bahasa Inggris. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berhubungan gitu. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mendapatkan positif input dari materi saya. Oke, selamat menikmati dan tetap fokus ya. Welcome to my YouTube channel, The Madris Angel. Selamat datang di channel YouTube saya, Madris Angel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar leksikografi kita, tentu saja dengan topik yang berbeda. Adapun topik kita kali ini adalah Historical Development of English Dictionaries. Dengan saya Iqbal Nur Azhar sebagai pemandu, saya staf pengajar di program studi sastra Inggris jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo, Madura. Adapun subtopik kita kali ini adalah ada 5. What is a dictionary? Apa itu kamus? Historical Development of English Dictionaries, sejarah perkembangan dari kamus-kamus bahasa Inggris atau perkembangan yang sifatnya historis dari kamus-kamus bahasa Inggris. Main criteria of dictionaries, kriteria dari pengelompokan kamus. Types of English dictionaries, tipe-tipe dari kamus bahasa Inggris. Some examples of English dictionaries, beberapa contoh dari kamus bahasa Inggris. Kita akan membahas kelima items tadi itu secara berurutan. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari sebelumnya terkait dengan leksikografi. Oke, kita bahas satu persatu. What is a dictionary? Apa itu kamus? Dari definisi yang disampaikan oleh Oxford Advanced Learners Dictionaries, the 9th editions, atau disingkat OALD 9, ya, OALD 9. Ini ditemukan setidak-tidaknya ada 3 informasi yang berhubungan dengan esensi dari kamus. So, what is a dictionary actually? Kira-kira apa itu kamus? Berdasarkan dari OALS tadi itu disebutkan bahwa kamus adalah a book that gives a list of the words of a language in alphabetical orders and explains what they mean or gives a word for them in a foreign language. For example, a Spanish English dictionaries. Menurut Oxford Advanced Learners Dictionaries edisi yang 9 disebutkan bahwa kamus itu adalah buku yang memberikan atau menjelaskan atau menggambarkan sebuah daftar dari kata di dalam sebuah bahasa yang kata-kata tadi itu ya, atau daftar kata tadi itu tersusun secara alfabetis mulai dari A ke Z. And then di dalam buku itu juga mengandung banyak informasi yang berhubungan dengan makna dari daftar kata itu. Yang mana biasanya makna dari daftar kata itu adalah dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Itu kalau bilingual atau multilingual. Tapi itu juga yang bahasanya sama. Ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Oxford Advanced Learners Dictionaries 9 edition untuk yang format pertama atau definisi yang pertama. Yang kedua adalah a book that explains the words that are used in a particular subject. Buku yang menjelaskan tentang kata yang digunakan di dalam subjek yang sifatnya khusus. Contoh misalnya di situ Dictionary of Mathematics, kamus dari matematika, subjeknya khusus yaitu matematika. Nah, di dalam kamus itu terdapat daftar kata yang berhubungan dengan matematika. A list of words in electronic form, for example, stored in a computer's spell checkers. Ada sebutkan yang lain, versi definisi yang lain adalah a list of words, daftar dari kata in electronic form, dalam bentuk yang bersifat elektronik. Contohnya di situ adalah kata-kata yang
terekam di dalam spell checker computers. Ya, di dalam komputer itu ada fasilitas spell checkers, pengecek dari ejaan. Nah, itu adalah disebut sebagai dictionary menurut Oxford Advanced Learners Dictionaries. Sedangkan Cambridge Advanced Learners Dictionary Third Editions itu menyebutkan, jadi ini definisi yang disampaikan oleh Cambridge ya, Cambridge Advanced Learners Dictionaries, kamus Cambridge Third Edition, edisi yang ketiga, mengatakan bahwa a dictionary is a book that contains a list of words in alphabetical order with their meanings explained or written in another language or a similar product for use on a computer. Nah, disebutkan bahwa kamus itu adalah buku yang mengandung atau memberikan informasi terkait dari daftar kata yang ditulis secara berurutan menggunakan sistem alfabet dari A ke Z ya, dengan maknanya di situ. Ya, explained or written in another language, ditulis dalam artian ya definisinya itu ditulis ya. Dijelaskan atau ditulis dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Sama seperti kasus yang pertama, misalnya ada Spanish, itu kosakatanya, kemudian nanti penjelasannya menggunakan English. Ya. Terus juga di situ disebutkan or a similar product for use on a computer, atau produk yang sifatnya similar yang dipakai untuk komputer. Selanjutnya adalah menurut Cambridge Advanced Learners Dictionaries, a dictionary is a book which gives information about a particular subject in which the entries, words or phrases are given in alphabetical order. Menurut Cambridge sekali lagi ya, disebutkan bahwa yang namanya dictionary itu adalah a book, sebuah buku yang memberikan informasi terkait dengan subjek yang sifatnya khusus. Ya. Yang mana subjek-subjek tadi atau entry-nya tadi itu, baik itu words, kata-kata atau frase, itu ditulis berdasarkan kepada urutan alfabetis. Oke. Ada kamus yang lain juga yaitu Cobils, itu menjelaskan bahwa dictionary itu adalah a book in which the words and phrases of a language are listed alphabetically together with their meanings or their translations in another language. Nah, ini disebutkan bahwa ya, yang disebut sebagai kamus adalah buku yang mana kata-kata atau frase di dalam sebuah bahasa itu didaftarkan secara atau diurutkan secara alfabetis ya, yang di dalamnya juga terdapat artinya ya, with their meanings or the translations in another language, arti dan maknanya itu dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Sepertinya kalau kita lihat dari basic meanings ya, makna dasar dari dictionary tadi itu ada 4 komponen ya yang bisa kita tarik kesimpulan dari esensi dari kamus. Yang pertama adalah kumpulan dari kata, a list of words. Terus yang kedua ini adalah arrange alphabetically, yang berurutan secara alfabetis. Terus selanjutnya di situ it can be in a particular subject. Ini juga bisa jadi dalam subjek yang sifatnya khusus. Nah, yang terakhir adalah there is translations in another language. Ada translasinya atau terjemahannya dalam bahasa yang berbeda. Dari ini kita bisa melihat sepertinya yang dimaksud dengan kamus itu adalah kamus yang bukan monolingual ya, tapi lebih kepada kamus bilinguals atau multilinguals, karena ada 2 bahasa yang terlibat di situ. Oke. Nah, let's talk about the second subtopics ya, historical development of English dictionaries. Kita bahas sejarah perkembangan dari kamus. Sebenarnya sejarahnya itu panjang, tapi saya berusaha untuk menyampaikan poin-poinnya saja ya. Jadi milestones-nya saja di sini yang disampaikan supaya kalian semua ini tidak terlalu bosan mendengarkan saya cerita tentang sejarah. Yang pertama ini kamus bahasa Inggris muncul di dalam zaman Old English period. Jadi ada periode bahasa Inggris tua di situ ya. Nah, apa yang
muncul di situ pada waktu itu. Nah, disebutkan bahwa kamusnya bentuknya adalah glosses of religious books with translation from Latin. Glosses, kumpulan kata ya, atau daftar kata of religious books, dari buku-buku religious. Bisa jadi mungkin Bibles ya, atau sejenisnya, with translations from Latin, dengan translasi atau dengan penerjemahan dari Latin. Nah, kalau dilihat dari sini sepertinya ini kosakata yang menjadi entry-nya adalah kosakata Latin ya. Baru kemudian ada translasinya ke bahasa Inggris. Ya, pada abad ke-15 di sini, the 15th century, regular bilingual English Latin dictionaries. Muncul kamus yang berjudul regular bilingual English Latin dictionaries. Kamus Latin Inggris dua bahasa ya yang bersifat reguler. Itu ya kemunculan kamus yang kedua. In 1604, pada 1604 ada kamus yang lain yang ditulis oleh Robert Cowdery di situ. Judulnya adalah A Table Alphabetical Containing and Teaching the True Writing and Understanding of Hard Usual English Word Borrowed from the Hebrew, Greek, Latin, and French. Nah, situ disebutkan bahwa kamusnya itu tersusun secara alfabetis yang di dalamnya mengandung pengajaran-pengajaran ya. Kemudian juga ada pemahaman terkait dengan kosakata yang susah di situ ya, yang mana kosakatanya ini dipinjam dari Hebrew ya, berarti bahasa bahasa orang-orang Yahudi ya, atau Greek, di dalamnya ada orang Mesir, Latin and French ya, bahasa Latin dan juga bahasa Prancis. Jadi kosakata yang sulit yang dipinjam dari Hebrew, Greek, Latin and French itu semuanya kemudian didaftar, nah diberikan translasi di situ dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada Universal Etymological Dictionary in 1721, ditulis oleh atau disusun oleh Nathaniel Bailey. Ya, di situ disebutkan kamus ini adalah first etymological dictionary, explain etymology of words and included pronunciation. Kamus yang bersifat etimologis ya. Etimologis itu kamus yang menjelaskan terkait dengan asal muasal kata ya, yang menjelaskan kata itu dulunya kayak bagaimana, kemudian berkembang sampai sekarang digunakan, yang di dalamnya terdapat pronunciations. Kemudian 1775 ada Explanatory Dictionary by Dr. Samuel Johnson. Di situ ada tiga komponen, tiga informasi yang ada di dalam kamus itu. Yang pertama adalah words were illustrated by examples from English literature. Nah, kata-kata itu ya yang menjadi ilustrasi atau contoh dari kosakata yang ada di kamus itu diambilkan dari sastra Inggris ya, English literature. Terus pronunciation was not included, cara pengucapannya itu tidak ditampilkan di situ. Help to preserve the English spelling in its conservative forms, membantu proses preservasi ya, proses untuk penjagaan ejaan bahasa Inggris ya dengan cara yang sifatnya konservatif. Intinya ini sangat preskriptif ya guys ya. Jadi ejaannya harus begitu. Ada panduan supaya pembaca itu jadi paham bahwa kalau nulis itu harus begini, kalau enggak begini berarti salah di sini. Kemudian 1980 First Pronouncing Dictionary. Ya, ada kamus yang di dalamnya terdapat pronunciation di situ. Atau bisa jadi mungkin adalah kamus pertama yang berhubungan dengan pronunciations ya, yang ditulis oleh Thomas Sheridan. Penulisnya atau penyusunnya adalah Thomas Sheridan.
Kemudian 1791 ada The Critical Pronouncing Dictionary and Expositor of the English Language, ya, yang disusun oleh John Walker. Terus juga ada 1798 A School Dictionary, Samuel Johnson Jr. Ini sepertinya anak dari Dr. Samuel Johnson, kan ada tulisan junior di situ ya. A School Dictionary, ya, kamus sekolah. Terus 1828, nah, Noah Webster dengan tim menyusun sebuah kamus American Dictionary of the English Language. Di situ tujuannya adalah to attempt to simplify the spelling and pronunciation, ya. Usaha keras untuk menyimpelkan atau menyederhanakan ejaan dan pronunciation, pelafalan, ya. Provides definitions, etymology, explanations about things name, menyediakan definisi, etimologi, informasi terkait dengan perkembangan dari kata, explanations about things name, dan penjelasan bagaimana things named, ya, benda-benda itu diberi nama. 1858 sampai 1928 New English Dictionary atau disingkat NED, 12 volume, included all words existing in the language. Jadi semua kata dimasukkan di situ, pantas saja ya sampai 12 volume. 1895 Fang and Wagner's New Standard Dictionaries, ini ada kamus juga yang baru muncul pada 1895. Kemudian 1911 ini ada kamus, ya, The Concise Oxford Dictionary of Current English. Kemudian 1933 Oxford English Dictionary. Jadi banyak ya, saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu, tapi jelas dari 1911, 1933, 1967, 1969 ini selalu ada masa-masa di mana kamus baru yang memberikan nuansa baru dalam dunia leksiografi itu muncul di situ. Ini yang membedakan mungkin ya kamusnya orang Inggris dengan kamus bahasa Indonesia, karena kamus bahasa Inggris itu istilahnya itu tidak statik tapi dynamic, setiap saat selalu muncul, setiap saat selalu berinovasi. Sedangkan kamus bahasa Indonesia sampai sekarang yang paling ngetop itu masih KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disusun oleh Badan Bahasa Jakarta, ya, atau Badan Bahasa Republik Indonesia. Sedangkan untuk yang kamus bahasa Inggris ini banyak disusun tidak hanya oleh pemerintah, swasta, perorangan, tapi kebanyakan di situ adalah kelompok peneliti ya, peneliti yang ada di kampus atau lexicographers in faculty biasanya. Oke. Nah, disebutkan di situ, since the 16th century, the title dictionary has been used for an increasingly wide range of reference works, from alphabetic but also thematic, general but also specialized, monolingual but also bilingual and multilingual or polyglot, and from historical to pedagogical dictionary. Nah, sejak terakhir tadi itu abad 19 itu, kata dictionary itu ternyata tidak hanya digunakan merujuk kepada karya-karya yang didefinisikan di depan ya, jadi standar banget tadi, tetapi ternyata sudah mencakup luas. Tidak hanya sekedar hanya daftar kata disusun alfabet, kemudian ada bahasa bahasanya dua, dan seterusnya sesuai dengan definisi di depannya. Ternyata sekarang sudah merambah ke zona-zona yang lain ya. Contoh di situ ya range-nya ya, from alphabetic but also semantic ya. Tidak hanya kamus itu disusun secara alfabetis, tapi sekarang sudah disusun secara tematis. Jadi kalau sudah bicara kamus tematis, maka daftar kata itu tidak disusun A sampai Z, tetapi berdasarkan kepada tema ya. Misalnya tentang makhluk hidup, temanya apa saja, ya udah dimulai dari situ. Kemudian general but also specialized, kamus itu juga ada yang umum tapi juga ada yang khusus. Monolingual but also bilingual and multilingual, kamusnya itu satu bahasa tapi juga ada dua, bahkan mungkin ada multilingual, banyak sekali bahasa, atau yang dikenal sebagai polyglot.
and from historical to pedagogical dictionary. Kamus yang sifatnya historis karena banyak sekali menjelaskan tentang sejarah. Nah, dan juga tidak hanya itu ya, tapi masuk ke pedagogical dictionary. Kamus yang berhubungan dengan pedagogical, dunia pendidikan ya. Atau kamus digunakan untuk dunia pendidikan, atau kamus yang berhubungan atau menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi coveragenya ya, cakupannya sudah semakin luas, tidak hanya sesuai dengan definisi di depan, tapi sudah bervariasi di situ. Ya, at the same time, there has been a tendency for other terms to be used as designations for more specialized dictionary genres. For example, thesaurus, encyclopedia, and terminology. Nah, pada saat yang bersamaan ada tendensi bahwa ada beberapa term baru yang muncul yang merujuk kepada tadi karya leksikografi ya. Tidak hanya menggunakan kata dictionary, tapi sudah banyak sekali di situ kata yang muncul ya, yang sama-sama merujuk kepada karya leksikografi. Yang pertama adalah thesaurus, yang kedua adalah encyclopedia, dan yang ketiga adalah terminology. Jadi ini semua merujuk kepada karya dari leksikografi ya, tidak hanya sekedar kamus. Meskipun pada dasarnya thesaurus, encyclopedia, terminology itu sebenarnya adalah sejenis kamus. Oke. Main criteria of dictionaries. Nah, kita lihat di situ apa sih kriteria pengelompokan dari kamus itu ya. Misalnya kamus ini dikatakan jenis ini, kamus itu dikatakan masuk ke jenis itu. Dasarnya apa di situ? Dictionaries can be classified into different types on the basis of several criteria varying from the nature of the lexical entry to the prospective user of the dictionary. Kamus ini bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa tipe dengan dasar beberapa kriteria. Ya, bervariasi ya. Mulai dari nature-nya, sifat alamnya, ya dari kamus itu kayak bagaimana. Lexical entry-nya itu gimana digambarkan di dalam kamus itu, bahkan sampai perspektif users-nya, kira-kira akan pakai kamus itu siapa saja. Itu sudah akhirnya nanti menjadikan kamus itu menjadi bervariasi. Itu semuanya adalah faktor-faktor yang akhirnya membedakan kamus satu dengan kamus yang lainnya di situ. Ya, below are presented some main criteria for the classification of dictionaries. Dua ini disajikan beberapa kriteria dari klasifikasi kamus ya. Jadi misalnya kalau kriteria kayak begini akan disebut begini, kalau kriteria kayak begini akan disebut begini. Kira-kira kriterianya apa saja guys ya? Yang pertama adalah density of entries, kepadatan dari entries ya. Whether the word list is general or restricted and special. Does it also cover regional and social dialects, jargons, and slangs and archaisms? Nah, density of entries. Jadi entry ini di beberapa kamus berbeda ya. Ada yang sangat padat, ada yang tidak terlalu padat. Nah, konsekuensinya kalau padat itu, entry-nya padat, pasti kamusnya jadi tebal guys. Ya, kalau entry-nya tidak padat ya kamusnya tidak tebal. Ya, itu misalnya gitu. General or restricted. Kalau kamus general, kamus umum itu semua kosakata pasti masuk di situ, guys. Tapi kalau kamus yang sifatnya restricted, terbatas, ya karena cakupannya terbatas, akhirnya jadi lebih tipis dari general dictionary. Oke, terus juga apakah kamus itu di dalamnya menjelaskan informasi terkait dengan dialect? Bahasa Inggris ini ada beberapa dialek guys. Jika kamusnya misalnya ya di dalamnya mencantumkan informasi terkait dengan dialek, tentu saja pasti akan lebih tebal daripada kamus yang tidak mencantumkan itu. Terus apakah juga kamus itu mencantumkan jargon ya, ada slang juga, atau archaisms, kosakata yang klasik ya, bahkan mungkin jarang dipakai lagi. Apakah kayak begitu? Nah, kalau semuanya dicantumkan, pasti ujung-ujungnya akan jadi kamus umum yang tebal banget ini. Okay, the number of language involves ya,
berapa bahasa yang terlibat di dalamnya, apakah monolingual satu bahasa, bilingual dua bahasa, multilingual banyak bahasa, atau yang lain. Kemudian ketiga adalah the nature of entries, apakah nature dari entry-nya itu sifatnya itu lexical atau encyclopedic. Kalau lexical itu fokus entry-nya itu membahas kata ya, kata. Jadi misalnya kata A dijelaskan, kata B dijelaskan, hanya kata saja. Tapi ensiklopedik itu bukan kata, tapi yang dibahas lebih kepada subjek ya. Jadi gitu. The degree of concentrations on the strictly lexical data, konsentrasi dari kata yang sifatnya leksikal dari satu area, apakah fokus kepada itu atau tidak ya. Itu juga menjadi itu salah satu kriteria dari satu kamus itu bisa diklasifikasikan sebagai ini atau sebagai itu. Axis of time, nah ini juga ada hubungannya dengan waktu ya. Jadi waktu yang terlibat dalam kamus itu akhirnya bisa membuat kamus itu menjadi bervariasi. Misalnya whether diachronic, apa kamus itu di dalam diachronic, jadi dari waktu dulu dengan sekarang itu semua dimasukkan, kosakata dulu sampai sekarang itu apakah dimasukkan, arkais juga dimasukkan, kosakata arkais yang kosakata jadul itu apakah tetap ada apa tidak, apakah di dalam juga mencantumkan perubahan kata, misalnya dari A berubah menjadi ini, berubah menjadi sampai kemudian muncul kata yang modern, apakah tidak ya. Jawabannya adalah tadi, apakah diachronik tadi yang melibatkan waktu yang panjang, ataukah cuma sinkronik, statik ya, static. Katanya itu hanya merujuk kepada waktu itu saja. Biasanya yang static dictionary itu ya kamus yang judulnya A Contemporary English Dictionary atau A Contemporary bla bla bla, itu biasanya kamus yang sifatnya static. Arrangement of entries, nah alphabetical or semantic or causal di situ. Pengaturan dari entries apakah alphabetical didasarkan pada alfabetis ataukah semantik berdasarkan kepada makna tadi yang saya sempat sebutkan tadi, yaitu didasarkan kepada subjek dan seterusnya ya, apakah causal ya. Terus juga ada purpose, whether informative or normative. Nah, apakah tujuan dari kamus itu sifatnya itu informatif, hanya memberikan info saja, ataukah normatif, dijadikan sebagai patokan ya. Atau ada perspective user, the last one ya, ini kriteria yang terakhir yang adalah perspective users. Nah, pengguna perspektifnya itu apa, siapa misalnya, whether meant for the general reader to find out general linguistic informations, apakah kamus ini untuk semua orang ya, hanya sekedar menjelaskan terkait dengan aspek linguistik saja, ataukah yang lain ya, for special users to know some special aspects of the lexical unit, say etymology etc., atau yang berhubungan dengan orang-orang yang yang memiliki interest yang khusus misalnya ya. Misalnya kamus terkait dengan etimologi misalnya, kan ada beberapa orang yang senang kepada hal itu. Apa kamus itu seperti itu akan membedakan. Kalau untuk semua mungkin akan muncul ke general dictionaries, tapi kalau masuknya khusus untuk membahas terkait dengan etimologi akan jadi berbeda jenis dari kamus itu. Jadi itu adalah 7 kriteria dari kamus ya, sehingga kemudian kalau kita menggunakan kriteria itu kita akhirnya bisa mengklasifikasikan kamus-kamus yang ada di dunia. Oke, lanjut ya, mudah-mudahan kalian masih tetap fokus dengan penjelasan saya. Kita lanjut, types of dictionaries. Nah, tipe-tipe dari kamus ya. Di dunia ini ada banyak sekali jenis kamus guys. Bahasa Inggris sendiri itu jumlahnya banyak, mulai dari tebal yang sifatnya canonical, misalnya sudah kamus besar maksudnya ya. Ada yang sifatnya itu more practical ya, yang lebih praktis, yang biasanya tipis-tipis ya, kayak ada tulisan pocket misalnya, mini pocket English dictionaries misalnya, kayak begitu itu sifatnya ya practical banget karena kamusnya kecil dan memang kosakatanya ya terbatas. Nah, disebutkan di slide there are about 250 different kinds of dictionaries.
Ada sekitar 250 jenis kamus yang berbeda, bahkan lebih ya. Dan ada kata about di sini. About itu kemungkinan ya sekitar itu. Their typology is not easy. Tipologi mereka itu kadang susah untuk dibedakan karena gini. Kadang ada satu kamus ini diklasifikasikan seperti ini. Ternyata di dalamnya terdapat aspek yang menyebabkan kamus itu tidak bisa diklasifikasikan ke jenis itu saja. Bisa jadi mungkin di jenis yang lain, karena saking dari berbanyaknya variasi ya. Tetapi meskipun demikian, ada beberapa jenis kamus yang menjadi kayak semacam apa ya guys ya, kayak semacam pakem ya, pakem dari pembuatan kamus yang ada di sana ya, yang ada di Amerika atau di Inggris sana. Kira-kira tipenya apa saja? Yang pertama adalah general dictionaries. Nah, itu kamus umum ya guys. Etymological dictionaries, kemudian special dictionaries. Yang pertama itu kamus umum, kamus etimologis ya. Kamus khusus, dictionaries of word frequencies, kamus yang berhubungan dengan frekuensi dari kata ya guys. Reverse dictionaries, kamus kebalikan. Nah, nanti saya jelaskan, ini menarik ini kamus reverse dictionaries ini. Pronouncing dictionaries, kamus yang berhubungan dengan pronunciation di situ. Ideographic dictionaries, kamus yang berhubungan dengan ide, penggambaran ide. Explanatory dictionaries, kamus yang berhubungan dengan explanation, di dalamnya ada penjelasan di situ. Synchronic and diachronic dictionaries, translation dictionaries, ya. Phraseological dictionaries, terus ada new word dictionaries, dictionaries of slang, usage dictionaries, concordances, visual thesaurus, encyclopedic and linguistic dictionaries. Jadi itu semuanya. Saya tidak perlu jelaskan ya, karena di belakang ada penjelasan terkait dengan masing-masing kamus ini. Oke. Yang pertama adalah general dictionaries, kamus umum ya. Apa itu kamus umum? Ya. The general dictionary, as stated earlier, covers the total language. The dictionary of any size may be a general dictionary. It contains words from all spheres of human activities and all areas of the life of the speakers of the language. Kamus umum itu apa sih? Intinya kamus yang mencantumkan semua kosakata, tidak hanya terpaku kepada kosakata khusus apa misalnya, pekerjaan di apa misalnya, enggak, tapi semua kosakata masuk di situ. Jadi kalau dilihat dari definisinya, bisa jadi mungkin kamus-kamus yang sering kita lihat di mana, di toko buku misalnya, itu kebanyakan kamus general ya. Yang tebel-tebel itu biasanya kamus general, tapi bergantung juga ya guys ya. Ada juga kamus tebel ternyata itu spesifik, berarti bukan kamus umum ya. Misalnya kamus kedokteran itu tebel guys, tapi kemudian tidak menjadi general karena memang spesifik. Nah, di situ ada dua, academic or normative dictionary ya, kamus yang sifatnya akademik ya, or normative dictionary. Kemudian ada referential or overall descriptive dictionary, kamus yang dipakai di dunia akademis ya. Terus ada kamus yang sifatnya referential atau menjelaskan, intinya kosakata yang ada di masyarakat itu semuanya muncul di situ ya. Sedangkan academic or normative dictionary ini kamus yang inti-intinya saja ya, kosakata yang tidak formal, informal itu kebanyakan dibuang terkait dengan akademik, karena dunia akademik jarang pakai kosakata yang sifatnya slang misalnya ya, atau jargon. Jadi kata-kata inti saja masuk ke dalam akademik. Sedangkan referential itu semua kosakata masuk di situ. Ya, yang kedua adalah etymological dictionaries. Nah, the etymological dictionary, as stated earlier, traces the present word to its oldest form and gives the parent form. The interest of an etymological dictionary is primarily in the prehistory of the language. For arriving at the present, from the lexicographer takes recourse to historical comparative method, wherein on the basis of recurring correspondences of from and meaning of words in different cognate languages, the proto-word from or etymon is reconstructed.
Jadi intinya gini, kalau definisinya panjang guys. Intinya kamus etimologi ya, kamus atau etymological dictionary di sini intinya adalah kamus yang melacak terkait dengan perkembangan kata mulai dulu sampai sekarang. Ya, mulai dari zaman protonya dulu. Kosakata ini dulunya kayak apa sih? Sekarang kayak bagaimana? Ya, contoh ada kamus Oxford Dictionary of English Etymology by C.T. Onions di situ. Nah, di sini disebutkan trace present day words to the oldest forms available, establish their original meaning, point out the source of borrowing. Ya. Fokusnya kepada sumber dari pinjaman. Nah, jadi bisa jelas. Oh, kata ini kayak borrowing dah, kayak pinjem. Pinjem dari apa? Pinjem dari bahasa Belanda misalnya. Dulu apa bahasa Belandanya? Oh, bahasa Belandanya pakai begini. Terus sekarang bagaimana? Oh, sekarang kayak begini. Jadi begitu ya guys ya. Etymological dictionaries. Nah, ada selanjutnya special dictionaries. Ini kamus yang sifatnya special, ya maknanya khusus ya guys ya. Karena dipilih ya, dipilah dan dipilih kosakatanya yang masuk itu. Tidak semua kosakata. Karena tujuannya spesifik guys. Ya. Contoh misalnya gini ya, spelling or orthographical dictionaries. Kamus yang memang khusus menjelaskan tentang spelling, ejaan, ortografis yang berhubungan dengan tata tulisnya. Nah, berarti kan khusus, tidak semua kosakata masuk dong kalau kayak gini. Diambil sampling-sampling saja atau yang penting-penting yang dianggap mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait spelling dan ortografis. Kemudian word formation dictionaries di situ ya. Kamus yang berhubungan dengan proses pembuatan kata ya, including dictionaries of roots ya, termasuk juga kamus yang berhubungan dengan roots akar kata, verbs ya, kata kerja dan seterusnya. Jadi ini fokus pada proses pembentukan kata. Kalau kalian belajar Introduction to Linguistics, kalian ketemu bukunya George Yule di situ, Introduction to Language, kalian ketemu ada word formation processes ya, mulai dari coinage di situ, terus ada acronyms, blendings, borrowings dan seterusnya ya. Informasi macam kayak gitu bisa ditemukan di jenis kamus ini guys. Terus ada dictionaries of synonyms, kamus yang khusus membahas tentang sinonim. Jadi kosakata yang ada sinonimnya itu dimasukkan di sini. Kalau misalnya ada satu kosakata untuk menjelaskannya itu harus menggunakan beberapa kalimat misalnya, maka tidak dimasukkan ke situ kata itu ya. Jadi kata yang memang ada sinonimnya itu dimasukkan. Terus ada dictionaries of homonyms, ada kamus yang homonyms ya. Intinya ada kamus yang kalian tahu homonyms ya. Homonyms itu kan sebenarnya ada dua kata ya, dua kata misalnya A dan B. Dua kata sebenarnya nggak berhubungan. Secara maknawi itu tidak ada hubungannya. Tapi menjadi berhubungan karena punya kesamaan. Ya, kesamaannya itu kalau tidak cara bunyinya, tahu cara tulisnya. Nah, itu dijelaskan di kamus homonyms tadi itu. Ada grammatical dictionaries, kamus yang berhubungan dengan tata bahasa. Nah, terus juga ada dictionaries of abbreviations, acronyms, etc. Kamus yang berhubungan dengan singkatan dan acronyms ya. Kalian harus tahu beda singkatan dan acronyms ya guys ya. Abbreviations itu jadi gini, ada kata yang ketika dibacanya itu huruf per huruf ya. Dalam bahasa Indonesia misalnya DPR itu adalah singkatan guys ya, karena dibaca DPR. Tapi beda dengan misalnya Pemda itu adalah akronim karena tapi sebenarnya bukan akronim murni ya, karena di situ ada proses yang berbeda di situ. Apa ya contoh yang lainnya pas ya, mungkin radar ya, RADAR itu stop huruf itu ada kepanjangannya ya, tetapi kemudian dibacanya itu radar itu menjadi satu kata ya, tidak dibaca per huruf. Itu adalah acronyms. Ada banyak acronyms di dunia ya. Karena berhubung waktu kita terbatas, saya mungkin tidak akan menjelaskan ini. Nanti di materi selanjutnya sense relations akan kita bahas terkait dengan masalah akronim sini. Oke. Nah, dictionaries of word frequency ya, ada kamus yang berhubungan dengan word frequency.
seberapa banyak kosakata itu digunakan di dunia. Ya, inform the user about the frequency of occurrence of lexical units in speech. Zaman sekarang dengan adanya internet dan adanya software yang berhubungan dengan korpus, guys, semakin banyak kamus jenis ini, guys, karena mudah garapnya ya, daripada kamus yang sifatnya itu database-nya itu berdasarkan kepada langsung turun ke lapangan, guys. Kayak kamus yang berhubungan dengan bahasa yang mau punah itu kan tidak harus cari datanya ke masyarakat yang mau punah itu. Beda dengan kamus yang sudah ada dan muncul di internet, kan tinggal pakai software bisa kita rekap di situ dengan menggunakan software itu ya. Jadi ada jenis kamus macam kayak gini, word frequency ya. Terus juga ada ini yang menarik, ini reverse dictionaries. Kamus reverse itu balik ya, reverse itu kebalikan ya. Reversals, kalian lihat di kamus itu maknanya reverse bisa jadi kebalikan atau bisa jadi mulai dari akhir ya. Itu makna kata reverse yang saya ketahui di situ. Jadi apa itu kamus reverse itu? A list of words in which the words are arranged in alphabetical order starting with their final letters. Jadi kamus yang mana kata-kata yang ada di situ, berarti entries-nya itu diatur dengan menggunakan alfabet ya, huruf alfabet dari final letters-nya. Gimana ini? Arrange in alphabetical order starting with their final letters. Semahaman saya mungkin gini, guys. Ini kamus contohnya Rhyming Dictionary of the English Language by John Walker. Jadi gini, ini kebutuhan sastrawi ya. Ada seorang poet ya atau penyair, ketika dia membuat satu line, misalnya dia bikin satu stanza ya untuk puisi, kemudian dibikin satu line itu berakhiran kata apa misalnya, atau endingnya misalnya letter apa atau suara apa. Maka untuk mencari kata yang selanjutnya, membuat line yang selanjutnya, otomatis kan dia harus berpikir bagaimana caranya menemukan kata dengan ending yang sama. Nah itu agak susah, guys ya. Macam kayak gini kan agak susah juga, makanya harus dibantu supaya mudah carinya. Misalnya gini ya, dalam kamus ya, aku adalah binatang jalang misalnya, lang. Nah kata yang berakhiran lang itu apa lagi ya, kan harus pikir ya. Kalau ada kamus kan enak, lang tinggal dicari, oh kata lang ini sudah ketemu di sini. Jadi tidak perlu kemudian harus mikir ya. Ini yang dimaksud dengan reverse dictionaries. Saya sampai sekarang jujur masih belum ketemu kamus macam kayak gini. Nah jika kalian ketemu kamus reverse dictionaries ini, let me know ya guys ya. Coba kalian kasih komen di bawah ini supaya nanti saya juga bisa ngerti yang disebut sebagai reverse dictionaries macam kayak bagaimana. Tapi asumsi saya terkait dengan ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi itu ya. Mudah-mudahan asumsi saya itu benar. Oke. Pronouncing dictionaries, ada kamus yang berhubungan dengan pronouncing. Di situ ada record contemporary pronunciation indicates various pronunciations. Jadi mencatat contemporary pronunciations yang kontemporer, up to date kayak bagaimana. Terus dilihat di situ apakah ada enggak variasinya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah variasi itu kemudian dicantumkan dalam kamus supaya jadi paham, oh ternyata misalnya ada kata apple itu ternyata tidak hanya bisa dikatakan sebagai apple tapi apple misalnya ya, misalnya begitu, dan yang lainnya ya mungkin ya. Oke. That was about pronouncing dictionaries. Selanjutnya ada ideographic dictionaries, contain words grouped by the concepts, yang mengandung kosakata atau kata-kata atau entries yang dikelompokkan berdasarkan konsep itu. Jadi ada konsep misalnya color misalnya, atau konsep sad atau emotional misalnya. Nah kemudian dari kata emotions itu apa saja kosakata yang berhubungan dengan itu ya, itu yang disebut sebagai ideographic dictionaries.
Contohnya adalah thesaurus of English words. Nah, thesaurus itu di dalamnya itu informasinya kebanyakan adalah synonyms, ya, karena konsepnya kan sama. Atau yang kedua hypernyms, ya, hypernyms itu muncul di situ, ya. Terus juga ada polisemi bisa juga muncul di situ. Kadang-kadang juga antonims juga dimunculkan sebagai kontradik, ya, sebagai pelawan makna supaya ngerti, ya. Oh, ternyata makna kata ini ada berlawanan dengan ini. Nah, informasi macam kayak gini bisa dijumpai di Ideographic Dictionaries. Terus ada explanatory dictionaries, ya. Ada kamus yang dikenal sebagai explanatory dictionaries. It provides information on all aspects of the lexical units entered. For example, graphical, phonetical, grammatical, semantic, stylistic, etymological, etc. Nah, ini kamus yang sangat komprehensif karena apa? Satu kata dijelaskan tidak hanya sekedar artinya saja, guys, tapi graphical, tulisannya bagaimana, misalnya phonetical, cara mengucapnya bagaimana, grammatical, tata bahasanya bagaimana, semantik misalnya maknanya bagaimana, stylistic, stylenya bagaimana, etymological, intinya semua kata yang ada di kamus ini jelaskan secara komprehensif, makanya disebut sebagai explanatory dictionaries. Mungkin kosakatanya nggak terlalu banyak karena lebih banyak penjelasannya, ya. Ini beda dengan kamus general atau kamus umum yang di depan tadi itu. Ada synchronic and diachronic dictionaries. Nah, kamus synchronic ini kamus yang seperti yang saya sebutkan di depan tadi, kamus yang kosakatanya itu across times, ya, melewati waktu yang cukup lama di situ, ya. Sinkron dulu, ya, kebalik ya, guys, ya. Jadi sinkronik itu kamus yang kosakatanya itu dari satu waktu tertentu. Contoh misalnya gini, ya, Concise Oxford Dictionary of Current English. Jadi ada kamus yang berhubungan dengan Inggris di masa kini. Ini current English itu kan Inggris kekinian, ya, guys, ya. Terus Universal Dictionary of the English Language. Ini adalah kamus yang memang kekinian. Informasi entries-nya adalah entries yang up to date, ya. Jadi tidak dari waktu ke waktu. Beda dengan diachronic. Diachronic ini mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu perkembangannya bagaimana itu dijelaskan di situ. Contoh kamusnya adalah New English Dictionary on Historical Principles misalnya, ya, kamus Inggris baru dalam perspektif sejarah misalnya. The Shorter Oxford Dictionary on Historical Principles misalnya, kamus Oxford yang lebih pendek on Historical Principles dengan menggunakan prinsip sejarah. Jadi itu ini kamus yang diachronic. Ingat-ingat, guys, ya, kalau ketemu kosakata synchronic and diachronic, synchronic itu in or on particular time, di waktu yang khusus. Diachronic itu across time. Ingat-ingat itu, guys, karena nanti kalau kalian kuliah S2 nanti misalnya, ya, atau mau jadi pakar dalam bidang linguistik, kalian pasti tidak akan pernah lepas dengan kosakata ini, synchronic, diachronic, ya, synchronic, diachronic, karena ini kosakata sangat populer, ya, dipopulerkan oleh siapa namanya itu, de Saussure, Ferdinand de Saussure, ya. Oke. Ada translation dictionaries. Nah, word books containing vocabulary items in one language and their equivalents in another language. Jadi yang disebut sebagai translation dictionaries, satu kata yang ada penjelasan ekuivalensinya dalam bahasa yang lain. Nah, paham ya di sini, ya. Contoh misalnya New English Russian Dictionaries, UER, English Russian di sini, ya. Jadi satu kata dalam bahasa Inggris atau satu kata dalam bahasa Rusia. Nah, kosakata yang pas yang berhubungan dengan itu apa? Nah, itu yang dicantumkan di situ. Mirip-mirip dengan sinonim, ya, guys, ya. Kalau kamu sinonim yang saya terangkan tadi itu biasanya dalam satu bahasa, English. Kata ini sinonimnya apa? Kata ini sinonimnya apa? Kalau yang translations ini di bahasa yang berbeda. Ya. Ingat sekali lagi, kalau yang kamu synonyms itu monolinguals biasanya. Nah, kalau yang translations itu bilinguals atau multilinguals. New English Russian Dictionaries by Prof. V.K. Muller and English Russian Dictionary under Professor A.I. Smernitsky.
Ini adalah 3 kamus ya, yang berada di dalam tipe translation dictionaries. Nah, ada phraseological dictionaries. Nah, apa itu phraseology atau phraseology? Phraseology itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan bentukan kata. Jadi bentukan kata ya, kata dengan kata lain bentuk apa, kata dengan kata bentuk apa ya. Maka karena ini phraseology atau phraseological, hal yang berhubungan dengan phraseology, informasinya pasti tidak satu kata tapi 2 kata atau lebih, sehingga akhirnya term misalnya kayak jargon, slang dan seterusnya, idiomatic expressions, collocation, itu semuanya masuk di situ ya. Have vast collections on idiomatic or colloquial phrases, proverbs. Nah, peribahasa juga masuk guys, karena peribahasa kan kumpulan dari kata. Ya, examples contohnya adalah an ER English Russian Phraseological Dictionaries by A.V. Kunin ya. Ini. Oke, kita lanjut. New words dictionaries reflect the growth of neologisms, a newly coined word or expressions in the English language. Nah, kalau yang kamus tadi itu yang disebutkan sebelumnya kan ada tuh kamus apa namanya itu? Yang berhubungan dengan kosakata baru ya. Kalau yang New Words Dictionary itu agak sedikit beda guys ya. Ini khusus menjelaskan tentang kosakata yang ditemukan ya, yang ditemukan. Kalau yang sebelumnya kan kosakata yang banyak digunakan zaman sekarang. Kalau ini enggak, kosakata yang ditemukan baru-baru ini ya. Misalnya ada kata kepo, misalnya kepo itu kapan misalnya ditemukan, siapa yang menemukan, misalnya siapa yang mengatakan itu, terkenal gimana, itu dijelaskan di situ. Akhirnya muncul kata kepo, know every particular object misalnya. Jadi macam kayak gitu guys, karena itu kan kata koin ya, baru ditemukan, dibuat oleh manusia. Macam kayak gini kan banyak tuh, akhirnya muncullah kamus. Nah, kemungkinan besar karena kamusnya ini khusus membahas tentang kosakata baru ya, pastinya ya kosakata baru kan tidak kemudian banyak guys ya, pasti bentuknya itu tidak akan besar, tidak akan tebal. Oke, dictionaries of slangs. Nah, ini fokus kepada slangs ya, ada kamus terkait dengan slang, mirip-mirip dengan phraseology, tapi slangs di sini yang dimaksud itu adalah kosakata yang jelek-jelek ini yang dipakai oleh apa namanya itu subcultures ya, atau anti society, banyak pakai itu. Contain elements from areas of substandard speech, vulgarisms, jargonisms, taboo words, curse words, and colloquialisms. Kebanyakan kosakata yang vulgar masuk ke sini. Beda dengan yang sebelumnya tentang phraseology. Phraseology itu malah kosakata mungkin ada yang vulgar, tapi lebih banyak ke arah yang sifatnya itu positif, macam kayak proverbs misalnya, kayak idioms yang positif misalnya gitu. Yang vulgar masuk ke dalam yang slang di sini ya. Contoh kamusnya adalah Dictionary of Slangs and Unconventional English by A. Partridge, The Dictionary of American Slangs by H. Wentworth and S.B. Flexner, dan ada banyak lagi lainnya guys. Nah, usage dictionaries investigate usage problems of all kinds. Jadi kamus ini menjelaskan terkait dengan problematika kata ya. Misalnya, the difference in meaning between words. Ada kata-kata ternyata di masyarakat ditemukan susah orang membedakan ini dengan ini. Ya. Akhirnya dibuatlah kamus. Misalnya di bahasa Indonesia ya, kata mengubah dengan merubah itu kadang bingung. Ini yang mana yang benar? Akhirnya dimunculkan kamus ini khusus membahas seperti itu. Ya, contoh misalnya gini, ada formality and formalism, yang benar yang mana sih, kok dua-duanya susah misalnya dibedakan ya. Give the proper pronunciations of words. Nah, juga memberikan informasi terkait pelafalan yang pantas ya, atau yang paling baik di antara pilihan-pilihan pelafalan yang ada di bahasa Inggris ya. Give the plural forms, memberikan bentuk plural. Contoh kamus ini Dictionary of Modern English Usage by N.W. Fowler. Jadi ini kamusnya guys ya, usage dictionaries. Contohnya adalah tadi. Oke, concordances.
It is an alphabetical list of the principal words used in a book or body of work with their immediate context. Because of the time and difficulty and expense involved in creating a concordance in the pre-computer era, only works of special importance such as the Vedas, Bible, Quran, or the works of Shakespeare had concordances prepared for them. Jadi concordances itu kayak semacam kamus ya guys ya. Di dalamnya ada kumpulan kata, tapi kata-kata tadi itu ditemukan di satu karya misalnya. Kayak di penjelasan tadi itu karena berhubung susah zaman dulu ya, nggak ada laptop, nggak ada komputer, sehingga cara mencari kata-katanya itu agak sedikit susah. Akhirnya concordance itu biasanya dibuat untuk karya-karya memang besar, misalnya. Contoh misalnya kayak Bible, Injil, misalnya Quran, Vedas misalnya. Kemudian karya-karya Shakespeare. Jadi kata-kata yang ada di Shakespeare yang memang bagus-bagus atau menjadi key, menjadi kunci dari buku-buku tadi itu ditampilkan di situ ya. Kalau di dalam konteks Indonesia mungkin kayak macam kayak gini nih, ada ensiklopedia ayat-ayat ya mungkin ya, atau bisa jadi mungkin ini adalah tafsir ya. Misalnya ada kata anamal, kira-kira anamal itu muncul di mana saja misalnya gitu, macam kayak begitu ya, itu yang disebut sebagai concordances ya. Nah, ada encyclopedic and linguistic dictionaries. Ini ada dua jenis ya, encyclopedic dictionaries sama linguistic dictionaries. Kalau encyclopedic dictionaries itu di situ fokusnya adalah subject matters ya, fokus adalah subjek. Jadi muncul pertama kali yang diinformasikan adalah subjek, bukan kosakata. Jadi kita membahas tentang perang dunia, ya udah perang dunia, di dalam informasi perang dunia ya. Kalau linguistics itu adalah words matter ya, matternya adalah word, kata, apa dan seterusnya. Jadi beda ya. Ensiklopedia itu adalah subjek parameternya, sedangkan linguistic dictionaries adalah word parameternya. Oke, contoh misalnya gini ya, kita lihat di situ ya, ada kata influenza. Influenza ini kalau di kamus linguistik penjelasannya apa di dalam? Ada spelling ya. Terus ada pronunciation, cara melafalkan ya, cara mengucapkan. Grammar characteristics, secara karakteristik kayak bagaimana, biasanya ada contohnya di situ, ada synonyms, jenis-jenisnya apa, flu misalnya, apa misalnya. Itu dalam konteks linguistik. Tapi kalau dalam konteks ensiklopedik atau ensiklopedia, influenza itu sudah melupakan spelling ya, langsung causes, penyebabnya apa, gejalanya apa, karakteristik and varieties of the disease, ini variasinya apa saja misalnya, treatments, pengobatannya kayak bagaimana. Oke. Nah, reference books next, selanjutnya adalah buku-buku referensi. Ini juga masuk dalam kamus guys. Karena apa, kadang ada buku, judulnya buku, tapi di dalamnya itu daftar dari kosakata yang berhubungan dengan satu area ya. Books confined for the definite fields of knowledge. Contoh American theater ya. Contoh English literature. Ini referensi, tapi dalamnya kumpulan kosakata yang berhubungan dengan sastra Inggris di situ. Atau yang berhubungan dengan drama ya. American theater. Yang berhubungan dengan pentas, drama, teater dan seterusnya. Jadi itu reference books ya. Jadi ini buku tapi di dalamnya menggunakan style atau gaya leksikografi. Thank you guys. Nah, terakhir dari saya, ada banyak sekali jenis kamus yang ada di dunia seperti yang sudah disampaikan oleh saya tadi itu. Variasinya itu bisa sampai lebih dari 250 ya guys ya. Tapi bisa jadi lebih dari itu ya guys ya. Nah, karena banyaknya variasi itu, bisa jadi mungkin gini, sekali lagi saya tekankan, kadang-kadang kita menjumpai kamus yang mana karakternya itu misalnya bisa diklasifikasikan, tapi belum tentu kemudian itu hanya cukup diklasifikasikan A, karena bisa jadi dia punya karakteristik yang menyebabkan dia bisa diklasifikasikan di B. Nah, kalian saya minta ya untuk tidak terlalu gegabah memutuskan bahwa kamus ini adalah apa misalnya.
dilihat saja di situ. Cara untuk mengetahui bahwa kamus itu masuk ke tipologi yang mana, tinggal dilihat saja di bagian depannya. Biasanya penulis atau penyusun akan mengatakan, oh kamus ini ditujukan untuk ini, misalnya dengan menggunakan gaya ini dan seterusnya. Dan informasi itu kalian bisa menyimpulkan pada akhirnya bahwa kamus ini memang seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Hai guys, gimana tadi dengan materinya? Menarik enggak? Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan banyak hal ketika kalian mendengarkan materi dari saya tadi. Mudah-mudahan juga wawasan kalian terkait dengan leksikografi menjadi bertambah. Namun jika kalian merasa ada hal yang ingin disampaikan atau bermaksud untuk mengkritik dan memberikan saran terkait dengan apa yang saya sampaikan di materi saya, kalian silahkan alamatkan pertanyaan atau kritik tadi atau masukan tadi di email saya. Emailnya ada di bagian sini. Nah, nanti akan tulis di sini. Oke, mudah-mudahan kedepannya saran, pertanyaan, masukan dari kalian akan menjadi input yang positif tentu saja bagi saya sebagai pengelola channel The Manturis Angel. Untuk kalian yang masih tetap semangat belajar leksikografi, jangan sampai semangat kalian menjadi kendor. Selalu kalian memotivasi diri kalian untuk bisa lebih baik dari sekarang. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.